Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risna Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah asas-asas manajemen dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutia Selarangputih dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, pertama saya akan membahas kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang, padahal dua makna tersebut memiliki perbedaan, di mana kepemimpinan mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan kepemimpinan. Perbedaan istilah kepemimpinan dan manajemen. Menurut John Coulter dari Harvard Business School, manajemen dan kepemimpinan itu berbeda, di mana manajemen yang baik menghasilkan tatanan dan konsistensi dengan menyusun rencana-rencana formal, merancang struktur organisasi yang ketat, dan memantau hasil melalui perbandingan dengan rencana. Sedangkan kepemimpinan, sebaliknya, menyangkut menetapkan arah dengan menyusun satu visi masa depan, kemudian mereka menyatukan orang-orang yang mengomunikasikan visi dan mengilhami mereka agar mampu mengatasi rintangan-rintangan. Sedangkan menurut Robert House dari Wharton School menyatakan bahwa manajer menggunakan wewenang dalam peringkat formal terencana untuk memperoleh kepatuhan dari para anggota organisasi. Manajemen atau pengorganisasian terdiri dari implementasi visi dan strategi yang disajikan oleh pemimpin, koordinasi dan pematuhan staf organisasi, dan penanganan masalah harian. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok dalam rangka pencapaian tujuan. Kepemimpinan tidak harus diikat oleh aturan-aturan suatu birokrasi tertentu. Apabila kepemimpinan dibatasi aturan-aturan birokrasi tertentu dan dikaitkan oleh organisasi tertentu, maka dinamakan manajemen. Fungsi-fungsi seperti ini perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan merupakan fungsi pokok yang tidak dapat dipisahkan. Disinilah kepemimpinan di dalam manajemen mulai dilaksanakan. Unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan mempengaruhi orang lain atau kelompok atau bawahan. Yang kedua, kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. B. Sifat dasar kepemimpinan. Yang pertama, kecakapan memahami individual, artinya mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai daya memotivasi yang berbeda pada berbagai saat dan keadaan yang berlainan. Yang kedua, kemampuan untuk mengunggah semangat dan memberi inspirasi. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan tindakan dalam suatu cara yang dapat mengembangkan suasana atau iklim yang mampu memenuhi dan sekaligus menimbulkan dan mengendalikan motivasi-motivasi. Sedangkan menurut Mary Parker Follett, tahun 1868 sampai 1933, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya, agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau stoner. Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Perbedaan kepemimpinan dengan manajer. Manajer dan leadership. Menurut manajer, yang pertama membangun dan mengembangkan struktur organisasi, yang kedua merujuk pada alur kepengikutan, yang ketiga mengerjakan sesuatu yang benar, yang keempat mengedepankan pemeliharaan dan pengendalian, yang kelima beranjak dengan di sini dan sekarang dari pencapaian tujuan, yang keenam memelihara level rendah keterlibatan emosional, yang ketujuh mendesain dan membawa rencana, mendorong tindakan, dan bekerja efektif dengan orang. Yang ke-8, mengembangkan pikiran dari organisasi. Sedangkan menurut leadership, yang pertama membangun dan mengembangkan kultur organisasi, yang kedua merujuk pada alur penemuan, yang ketiga mengerjakan sesuatu dengan benar, yang keempat mengembangkan dan menginspirasi kepercayaan, yang kelima berfokus
pada upaya berkreasi tentang masa depan yang diinginkan. Yang keenam, mempunyai empati terhadap orang lain dan memberikan perhatian pada setiap peristiwa dan makna tindakan. Yang ketujuh, memantapkan misi dan meningkatkan rasa untuk mencapai arah tertentu. Yang kedelapan, belajar dari organisasi. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori dengan pengaruh kekuasaan. Teori yang dikemukakan oleh French dan Revlan tahun 1959 ini menyatakan bahwa kepemimpinan bersumber pada kekuasaan dalam satu kelompok atau organisasi. Yang kedua, teori bakat. Teori bakat dinamakan juga teori sifat atau trait, teori karismatik atau teori transformasi. Inti dari teori ini adalah bahwa kepemimpinan terjadi karena sifat-sifat atau bakat yang khas terdapat dalam diri pemimpin yang dapat diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan. Sifat atau bakat itu dinamakan karisma atau wibawa. Yang ketiga, teori pelaku. Teori pelaku memusatkan perhatiannya pada perilaku pemimpin dalam kaitannya dengan struktur dan organisasi kelompok. Oleh karena itu, teori pelaku ini lebih sesuai untuk kepemimpinan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan karena peran pemimpin digariskan dengan jelas. Keempat, teori situasional. Teori situasional berintikan hubungan antara perilaku pemimpin dan situasi di lingkungan pemimpin itu. Tingkatan pemimpin dan kepemimpinan. A. Pemimpin. Yang pertama, top management yang sering disebut dengan istilah executive management. Yang kedua, middle management. Yang ketiga, lower management, supervisory management, king leader, mandur, atau operational management. B. Kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin yang dicintai. Yang kedua, pemimpin yang dipercaya. Yang ketiga, pembimbing. Yang keempat, pemimpin dan kepribadian. Yang kelima, pemimpin abadi. Keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama, keterampilan presentasi. Yang kedua, keterampilan membangun tim yang kuat. Yang ketiga, keterampilan negosiasi. Yang keempat, keterampilan bersikap baik. Yang kelima, keterampilan memotivasi. Yang keenam, keterampilan menegosiasi. Tipe-tipe kepemimpinan. A. Tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan dapat disebut dengan model atau gaya kepemimpinan seseorang. Tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe otoriter. Yang kedua, tipe laissez-faire atau bahasa Prancis, artinya biarkan mereka sendiri. Yang ketiga, tipe pseudo atau demokratis. Yang keempat, tipe karismatik. Kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan. Yang kedua, kebutuhan akan berpresentasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan sukses. Yang ketiga, kecerdasan, mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan daya pikir. Yang keempat, ketegasan, atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. Yang kelima, kepercayaan diri, atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah. Yang keenam, inisiatif, atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung orang lain, mengembangkan serangkaian kegiatan, dan menemukan cara-cara baru atau inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Mary Parker Follett mengembangkan hukum situasi menyatakan bahwa ada 3 variabel krisis yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, pemimpin, yang kedua, pengikut atau bawahan, yang ketiga, situasi, yang keempat, ketiganya saling berhubungan dan berinteraksi seperti gambar. Yang pertama, kemampuan kualitas kepemimpinan. Yang kedua, kemampuan kualitas bawahan. Dan yang ketiga, situasi. Ketiganya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Terima
Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika saya ada kesalahan pengucapan atau yang lainnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sampai jumpa, bye.